Kalian pasti udah gak asing dong dengan kata onani. Tapi kalian tahu nggak kenapa dinamakan onani? Yuk kita kulik asal-usul dan sejarah kata onani. Kata onani berasal dari nama tokoh dalam kitab suci perjanjian lama Alkitab, yaitu Onan, yang kisahnya terdapat dalam kitab Kejadian 38.28/10. Onan adalah salah satu putra Yehuda, salah satu dari 12 anak Yakub. Nah, dalam kisahnya, Onan diminta oleh ayahnya untuk menikahi Tamar, janda dari kakaknya. Sesuai dengan hukum Levirat atau tradisi kuno yang mewajibkan seorang saudara laki-laki menikahi janda, saudaranya, untuk memberikan keturunan bagi saudara yang telah meninggal. Namun, Onan tidak ingin anak yang dilahirkan Tamar dianggap sebagai keturunan kakaknya. Karena itu, setiap kali dia berhubungan intim dengan Tamar, ia menumpahkan benihnya ke tanah untuk menghindari pembuahan. Perbuatan ini dianggap sebagai dosa oleh Tuhan, sehingga Onan dihukum mati. Untuk makna dan penafsirannya sendiri, tindakan Onan menumpahkan benihnya diartikan sebagai penghindaran terhadap kewajiban keluarga. Dari sini, tindakan onani secara salah kaprah diasosiasikan dengan masturbasi atau ejakulasi di luar hubungan reproduksi. Meskipun sebenarnya konteks kisah Onan lebih berkaitan dengan penolakan tanggung jawab sosial dalam budaya Yahudi kuno. Kemudian masuk ke bahasa umum. Kata onani mulai digunakan dalam bahasa Eropa sejak abad ke-18, terutama dalam diskusi moral dan agama terkait seksualitas. Dan dalam bahasa Indonesia, istilah onani diadopsi dari bahasa Belanda atau onaneret, yang juga berarti masturbasi. Untuk zaman kuno sendiri, pada masa lampau, masturbasi sering dipandang negatif karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan reproduksi. Tradisi agama Yahudi dan Kristen abad pertengahan memandangnya sebagai dosa berat, sering disebut dosa onan. Kemudian pada abad pertengahan dan Renaissance, masturbasi sering dikaitkan dengan kejatuhan moral dan pelanggaran agama. Doktrin gereja menekankan bahwa segala aktivitas seksual yang tidak bertujuan reproduksi adalah dosa. Dan di abad ke-18 dan 19, buku seperti Onania ditulis anonim pada tahun 1712 di Inggris menyebarkan pandangan bahwa masturbasi menyebabkan penyakit fisik dan mental. Era ini menciptakan stigma besar terhadap masturbasi yang kemudian mempengaruhi pendidikan moral di berbagai budaya. Namun, pada zaman modern, pandangan terhadap masturbasi mulai berubah pada abad ke-20, ketika ilmu kedokteran dan psikologi mulai melihatnya sebagai aktivitas normal dalam perkembangan seksual manusia. Namun, istilah onani tetap membawa konotasi negatif di berbagai budaya, termasuk Indonesia karena pengaruh agama dan tradisi. Kesimpulannya nih, meski istilah onani berasal dari kisah Onan di Alkitab, makna modernnya telah bergeser jauh dari konteks aslinya. Sejarahnya menunjukkan bagaimana ajaran agama, moralitas, dan ilmu pengetahuan berinteraksi dalam membentuk pandangan manusia terhadap seksualitas. Kata ini hingga kini masih digunakan, meski dengan pemahaman yang seringkali tidak sesuai dengan konteks aslinya. Gimana, yang sering onani udah tahu dong sejarahnya apa?